Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Darmawan. Saya merupakan mahasiswa semester 1 Tadris Biologi di IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menyampaikan materi tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Yazidul Ulum MPD. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan dibantu oleh Teddy. Teddy merupakan salah satu teman saya yang akan menyampaikan materi juga pada kesempatan kali ini. Teddy, silahkan kamu perkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teddy. Di sini saya akan membantu Wawan untuk menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Semoga kalian paham ya. Baik teman-teman, mungkin segitu saja perkenalan dari Teddy. Selanjutnya, saya akan membuka video ini dengan membacakan judul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa. Nah, buat teman-teman semua, harus tahu dulu ya apa itu pengertian bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat. Bahasa juga biasanya disebut dengan sistem lambang bunyi. Bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad-abad awal peninggalan modern. Paling tidak dengan bentuk informalnya dinamai dengan bahasa Melayu pasar. Ada pula bahasa Melayu tinggi. Namun, bahasa tersebut hanya digunakan oleh penghuni kerajaan di wilayah Sumatera, Malaya, dan Jawa. Bahasa Indonesia perlahan berkembang hingga pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 terselenggara Kongres Sumpah Pemuda. Itu merupakan salah satu bukti besarnya rasa nasionalisme pemuda kala itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ini. Baik teman-teman, materi selanjutnya adalah tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami, putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan." Bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Wah, ternyata kamu pinter ya? Iya dong, siapa dulu yang ngajarin? Setelah memahami kedudukan bahasa, materi selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, kemudian lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Kemudian alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Selain itu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga dikaitkan dengan bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat perhubungan atau alat penghubung pada tingkat nasional, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ini. Fungsi internasional. Kemampuan untuk membina dan menjalin hubungan kerja dan hubungan sosial dengan orang lain. Hubungan ini membuat hidup kita dengan orang lain menjadi baik dan menyenangkan. Itulah fungsi bahasa untuk interpersonal. Oh iya, tadi salah sebut bicara, harusnya interpersonal ya, bukan internasional. Teman-teman semua, masih banyak lagi fungsi-fungsi bahasa, diantaranya adalah fungsi direktif. Fungsi ini memungkinkan kita untuk mengajukan permintaan, memberi saran, membujuk, meyakinkan, dan sebagainya. Kemudian ada fungsi referensial. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan untuk penulis atau berbicara tentang lingkungan kita yang terdekat dan juga mengenai fungsi metalinguistik. Kemudian, bahasa juga bisa digunakan sebagai fungsi imajinatif. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan untuk menyusun ritme baik bahasa lisan maupun tulisan. Fungsi selanjutnya, selain fungsi interpersonal, bahasa juga memiliki fungsi personal. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan pribadi seseorang untuk mengekspresikan emosinya.
Mungkin sekian saja presentasi dari saya dan teman saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kamu mau menyampaikan sesuatu? Terima kasih teman-teman yang udah nonton, semoga bermanfaat ya. Baik, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dari video kali ini. Terima kasih diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.